Oke. Nah, sekarang kita bicara sedikit tentang emosi ya. Nah, ini otak manusia ini kan yang ini kanan, ini kiri. Nah, otak emosi ada di tengah otak, di dalamnya, di dalam. Ya, otak emosi. Nah, berbeda antara laki-laki perempuan respon emosi negatifnya. Ya, dan kita tahu otak itu memang dua fungsinya. Yang kanan itu kayak gini, otak kreatif. Yang kiri kayak gini nih, otak analisa. Fokus, tenang, rapi, menghitung gitu ya. Itu kiri. Nah, laki-laki rupanya kalau dia emosi negatif, yang terpengaruh hanya otak kanannya saja. Kirinya masih bisa kerja dia. Jadi kemarin pandemi pasti bapak-bapak sedih banget, bapak-bapak takut banget, ya, atau bapak-bapak ya itulah emosinya negatif. Tapi kok kita lihat, kok katanya dia takut, katanya dia sedih, kok nggak nangis ya, malah dia masih bisa pegang gadget dan dia masih bisa ngitung-ngitung ya atau pekerjaan, karena kirinya nggak terganggu, kanannya. Nah, cuman kalau laki-laki udah sedih, marah, kesel dan sebagainya, itu sudah nggak kreatif, tapi masih bisa kerja nih. Minimal dia sebagai bendahara kah, dia ngitung kah, atau dia masih bisa rapat lewat online, itu laki-laki. Perempuan, otak kiri kanannya terganggu. Jadi kita kalau sedih ketahuan banget muka kita, Bu. Kalau kita marah ketahuan banget muka kita. Ya, jadi kayak gini nih. Tapi untungnya area yang kena tuh kecil-kecil. Kita juga tetap bisa bekerja. Kita nih kalau lagi sedih masih bisa sambil masak, masih bisa. Cuman air mata mengalir, nggak bisa dibendung. Masih bisa sambil setrika, tapi itu tadi semua ngomel-ngomel sambil air mata, ngomong gitu ya. Laki-laki kirinya nggak kena. Ini juga desain Allah menciptakan otak laki-laki. Ya, jadi laki-laki apapun yang terjadi dia masih mikir bisa kayak gini, harus gini. Dan nggak usah nuntut dia nangis. Kalau laki-laki sampai nangis, itu berarti itu udah sedih banget. Ya, kenapa? Karena ini lebar dia. Ya, laki-laki sudah marah banget pasti dia berteriak atau memukul. Kalau ada laki-laki sudah memukul, itu berarti marah banget. Ya, tapi kita lihat juga sebelumnya dia sudah menahan nggak, misalnya istrinya selalu ya marahin dia nahan nggak, gitu. Tapi ya baru setelah itu bertahun-tahun baru dia marah. Itu dibarengi marah banget. Tapi ada suami juga, istri nggak ngapa-ngapain, ya istri cuman nggak ada apa-apa salahnya, dia marah-marah, itu sakit jiwa itu. Betul. Hati-hati kayak gitu tuh. Apalagi kalau dipukul istrinya, diinjak-injak. Saya kalau ada orang konseling kayak gitu, saya suruh ya ibu sholat istikharah, tanya sama Allah, ya apa bisa ini dipertahankan dengan rumah tangga kayak gini, karena itu istrinya diinjak-injak hanya karena uang sedikit. Ya, astagfirullahaladzim. Dan itu sudah ada undang-undang yang perlindungan pada perempuan. Ya, ada Komnas HAM untuk perempuan khusus ya. Nah, itu tadi. Perempuan kalau lagi marah banget sering tidak berterus terang. Umi marah ya, pasti bilang enggak. Itu bukan enggak beneran, itu enggak marah itu ya. Enggak yang marah itu. Bedanya enggak beneran itu kalau perempuan bilang enggak beneran, dia pasti sambil natap suaminya. Kalau yang enggak beneran, tapi kalau bilang enggak tapi dia marah, dia pasti memalingkan, nggak mau lihat suaminya. Dan itu ternyata harus ditanya 3 kali. Ya, Umi marah ya? Tanya pertama enggak. Harus tanya 3 menit lagi atau 5 menit lagi. Umi marah sama Abi. Itu yang kedua juga belum bisa terus terang. Siapa yang marah, rugi amat. Itu dalam hati perempuan, di benaknya itu kepengen ditanya lagi. Ya, Umi marah kali sama Abi, baru tuh yang ketiga, Abi nggak pernah ngerti aku. Itu siapapun perempuan, baik anak perempuan kita. Jadi buat bunda kalau lihat anak perempuan kita merajuk gitu ya, atau ngambek gitu ya, nanyanya tolong 3 kali. Karena pertanyaan pertama pasti bilang enggak, itu perempuan. Dan itulah cantiknya perempuan. Ya. Mama marah ya? Enggak, itu cantik. Daripada Mama marah ya? Iya, kenapa? Langsung kayak gitu. Jelek banget perempuan kayak gitu. Harus paham ya. Jadi, ya, kalau laki-laki berterus terang, Abi marah ya? Iya. Memang begitu. Dan itu juga cakep, ganteng laki-laki gitu. Coba dibalik, Abi marah ya? Terus dia gini, enggak. Abi marah sama Umi, ih siapa yang marah? Rugi amat. Itu juga jelek. Jadi memang sudah ada proporsinya masing-masing. Ya Allah. Ya. Nah, laki-laki kalau ada masalah suka menyendiri, ya, dan bila tertekan tidak mau bicara, ini harus paham, ya. Dan kalau perempuan kalau ada masalah suka berbagi dan butuh bicara. Cuman waktu ditanya pertama bilang enggak. Ini harus kita paham supaya kita itu lapang. Suami saya tuh paham sekarang. Dulu ibu marah ya? Enggak. Dia pergi. Ya udah aku pergi. Ya pergi. Gak nanya sampai 3 kali. 2 lagi kurang. Itu keselnya ditumpuk-tumpuk. Dan sekarang udah paham ya. Dan saya juga udah paham kalau ditanya, mumpung ditanya kan, Ibu marah ya? Ya.
Ya gitu deh, jadi tapi cantik juga ya, antara bilang enggak sama iya, tapi dengan yang cantik ya gitu deh. Aku sih kesel, nggak marah. Sama aja padahal. Ya itulah, kita harus mensiasati itu ya. Laki-laki itu curhat tanpa suara dengan diri mereka sendiri. Jadi kalau ada suami atau anak laki sedang kesel kesedika, dia diam. Ketika seorang laki-laki duduk sambil menatap sesuatu, sebuah alat scan otak memperlihatkan bahwa laki-laki itu sedang berkomunikasi dengan diri mereka sendiri dalam kepalanya. Ya? Otak laki-laki terbagi-bagi dan memiliki kemampuan untuk memisahkan dan menyimpan informasi. Jadi kalau ada laki-laki kayak gini, paling tanya, kenapa sayang, capek ya? Iya, udah nggak usah ditanya-tanya. Ya, saya dulu salah, saya kan punya 4 laki-laki, belum ada ilmu ini. Kenapa nak, capek ya? Iya bu. Kenapa sih capeknya? Mau ya cerita sama ibu kan ini ibumu. Itu anak laki pengen banget bilangin kita diam gitu. Tapi nggak berani, takut durhaka. Makanya ya kita harus paham, kalau suami udah duduk begini, dia itu lagi mikirin masalah tadi di tempat kerjanya dan untuk besok harus ngapain. Dan nggak mau ditanya-tanya, mending siapin aja minum, siapin aja apa yang dia suka ya, yang makan. Dan kalau dia kayak gini dan kita misalnya lagi ngerjain sesuatu, dia nggak bantu dulu, sudah pahamilah dulu. Ya, karena ya dia capek banget, sedang capek banget, sudah biarkan dia relax. Ya. Kalau perempuan memang butuh bicara, otak perempuan tidak menyimpan masalah seperti otak laki-laki. Masalah bagi perempuan terus berputar-putar di dalam kepala kita nih. Satu-satunya cara perempuan melepaskan masalah dari kepalanya adalah membicarakan masalah tersebut untuk mengungkapkannya. Itulah perempuan butuh ngomong. Kalau udah ngomong, baru masalahnya dia simpan di otaknya. Sebelum dia ngomong sama siapapun, ngomong. Cuman sedikit perempuan yang dia pikirin sendiri, itu karena wataknya. Jadi pada saat seorang perempuan berbicara di akhir harinya, tujuannya adalah untuk melepaskan ganjalan hatinya, bukan untuk mencari kesimpulan atau penyelesaian. Ya. Jadi bapak-bapak harus paham juga. Makanya kalau bapak-bapak mau nih, tipsnya adalah gini kan, bapak-bapak kalau udah di rumah kan udah capek tuh kerja kan, 7.000 kata udah habis ya, tapi ibu-ibu kan masih banyak nih karena dia belum keluar rumah. Dari 20.000 aja ngurus anak 3 aja mungkin baru 15.000 lah keluar, masih 5.000 lagi. Makanya tanyain, Umi tadi seharian ngapain aja? Udah tanya gitu aja, biarin si Umi yang perempuan nih ngomong, tadi gini Abi, tadi gini Ayah, tadi gini, terus supaya dia genap minimal 16.000. Itu caranya Ayah. Ya. Jadi cuma satu kalimat itu menyelamatkan perempuan. Dan kalau dia ngomong udah denger aja. Ya. Kenapa? Karena perempuan bila curhat hanya ingin disimak. Tapi ketahuilah para bunda, laki-laki bila mendengar curhat selalu menawarkan solusi karena dia bertanggung jawab atas kita. Itu wujud tanggung jawab laki-laki. Karena laki-laki, suami itu sedih kalau dengar istrinya curhat, dia nggak tega, makanya dia mau kasih solusi. Itu laki-laki. Tapi kita waktu dikasih solusi marah lagi. Ayah aku sakit kepala ya, udah minum obat aja, solusi kan? Ibu-ibu marah, minum obat apaan lagi, semua obat aku minum. Terus kita kepengennya dibahas sakit kepalanya kenapa gitu ya. Sebetulnya hanya mau disimak aja ya, atau bilang gini aja, mungkin kamu capek, udah istirahat, atau gini, kasihan kamu, itu udah seneng banget, nggak jadi sakit kepala tuh. Kamu kasihan ya, gitu ya. Nah tapi tolong yang sudah belajar, buat ibu-ibu yang sudah belajar, kalau lagi curhat dan suami kasih solusi, itu harus tahu bahwa dia sayang sama kita, dia bertanggung jawab ya. Nah ini terakhir ya, sebelum kita bahas yang lain ya. Nah perempuan kan ini yang lebar nih, corpus callosum. Laki-laki hipotalamusnya ini yang persis di tengah jidat nih, namanya hipotalamus. Hipotalamus laki-laki 2,5 kali lebih luas dibanding perempuan. Untuk apa hipotalamus ini? Banyak sebetulnya fungsi hipotalamus, tapi bedanya laki-laki dan perempuan itu adalah satu, pusat menjaga keamanan. Makanya anak laki itu pasti dia jagain ibunya nih. Ya. Dan kalau dia sudah besar, dia pasti jaga dirinya, jaga anaknya, jaga istrinya, jaga keamanan rumah, jaga keamanan ekonomi. Itu jagonya laki-laki. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya. Ini karena hipotalamus yang lebih lebar, 2,5 kali. Laki-laki itu pemimpin dari perempuan, ini harus kita tahu itu. Sejago-jagonya perempuan, setomboy-tomboynya, dia masih butuh laki-laki sebagai pendampingnya karena hipotalamus laki-laki lebih lebar. 2,5 loh. Ya. Nah, makanya laki-laki juga butuh dikagumi dan butuh punya daerah kekuasaan. Harus punya di rumah mejanya dia atau tempat dia yang itu nggak boleh kita dudukin atau siapapun dudukin. Ya, rapikan kalau dia minta dirapiin, kalau dia bilang nggak usah dirapiin, gini aja ya sudah.
ya, dan butuh dikagumi. Pantang ya menegur suami di depan orang walaupun itu anaknya. Itu dari hasil penelitian. Itu yang bikin laki-laki suka ciut. Ya, ciut. Ini juga kesalahan atau kekurangan kita karena kita nggak tahu ya sebagai istri. Ya. Nah, kalau perempuan lain karena memang butuh dimanjakan dan butuh dimengerti karena desain otaknya juga tadi. Ya. Nah ini pusat lapar dan haus. Maka perhatikan makan minum suami dan anak laki. Tantang nasihati anak laki dalam keadaan perut lapar dia. Ya, ajak nasihat kalau kita mau ngasih nasihat atau arahan sambil makan atau setelah makan atau kalau saya lebih senang sambil makan. Karena itu pusat lapar dan haus, ya. Mungkin suami harus ada yang dibekali kan sekarang ya. Sakit. Ya, nah ini perhatikan baik-baik ya karena memang dan kalau suami datang di rumah pertanyaan yang paling cocok di otaknya, Abi udah makan, Ayah udah makan, Abang udah makan. Walaupun kita tahu dia sudah makan, tanya itu. Ya, ini tanya supaya dia ya inilah super tim tadi supaya dia terpenuhi ya. Kemudian apa pusat tidur, makanya bapak-bapak itu akan lebih cepat tidur dibanding kita. Dan kalau punya anak laki-laki remaja kalau dia tertidur gini sudah diemin aja ya. Karena itu pusat tidur apalagi lagi remaja ya, hipotalamusnya ini ya dibanjiri dengan hormon testosteron. Itu dia capek banget dan dia butuh tidur lebih lama dibanding ya laki-laki setelah dewasa ya. Dan ya laki-laki nih kalau dipakai EEG nih atau tidur, laki-laki dalam keadaan istirahat 70% aktivitas elektriknya mati, off. Ya, perempuan dalam keadaan istirahat 90% aktivitas elektriknya hidup. Makanya perempuan terus-menerus menerima informasi dari sekitarnya. Ya, saya dulu suka heran lihat suami saya, kok enak banget tidurnya langsung lelap. Karena hipotalamusnya lebar, itu pusat tidur. Dan ternyata memang kalau dia istirahat 70% mati.